Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, orang yang hobi nonton dan berbagi cerita tentunya. Jika kalian mendengar kata Joker, apa yang ada dalam pikiran kalian? Bagi yang sudah pernah nonton filmnya, pasti tahu artinya apa kan? Yaitu seorang yang berawal dari tersakiti akhirnya menyakiti. Waduh, nah pada film Joker sebelumnya, itu diperankan oleh seorang laki-laki. Bagaimana jika yang menjadi Joker sekarang, ia adalah seorang perempuan? Namun jangan salah, walaupun ia seorang perempuan, ia bahkan lebih sadis dari Joker sebelumnya. Sedikit bocoran terlebih dahulu, perempuan yang jadi Joker di film ini bernama Harley Quinn. Dan ternyata ia adalah pacarnya Joker dahulu. Namun sekarang ia frustasi karena hubungannya telah berakhir dengan Tuan Joker. Penasaran gak nih seperti apa filmnya? Simak aja ya gambaran alur ceritanya pada film keren ini. Cikimochi. Putus dengan seseorang yang sangat disayangi, tentu itu membuat perasaan begitu hancur dan tak karuan. Begitulah yang dialami oleh seorang perempuan bernama Harley Quinn. Setelah ia putus dengan Tuan Joker, ia menjadi sangat liar dan tak terkendali. Ia pergi ke tempat klub malam yang bernama Black Marsh dengan begitu ceria seakan-akan ia masih menjalin hubungan dengan Tuan Joker. Menjadi pasangan Joker itu memberi suatu kekebalan karena orang-orang tidak satupun berani mengganggu Harley Quinn. Namun, sebagian orang ternyata sudah mengetahui perpisahan di antara Joker dan Harley Quinn. Ada kumpulan ibu-ibu yang suka menggosip masalah hubungan Joker dengan Harley Quinn, sehingga terdengar langsung oleh Harley Quinn. Mereka mengatakan kalau Harley tidak akan bisa hidup mandiri tanpa Tuan Joker. Mendengar akan hal itu, Harley berniat akan membuktikan kalau ia bisa hidup kuat tanpa adanya Tuan Joker di sampingnya. Saat ia berjalan dalam keadaan mabuk, ia melihat pabrik barang industri beracun yang dulu jadi kenangan terindah bersama Tuan Joker. Ia melihat ada sebuah truk, kemudian muncul sebuah ide untuk menabrakkan truk tersebut ke pabrik itu. Tujuannya adalah untuk menghapus kenangan indahnya bersama Tuan Joker. Keesokan harinya, saat Harley dalam keadaan mabuk berat, ia ingin dicumbui oleh seorang laki-laki yang tak dikenal. Ternyata, ia malah ingin dibawa dengan menggunakan sebuah mobil, namun hal itu dilihat oleh Canary, seorang penyanyi di klub itu. Ternyata, Canary selain jago nyanyi, ia juga jago bela diri. Kemudian, ia membantu Harley dan memukuli laki-laki tersebut. Ternyata kejadian itu dilihat langsung oleh bos besarnya, yaitu si Roman Sionis. Dan ia menaikkan pangkat Canary dari yang sebelumnya seorang penyanyi biasa. Kini ia malah menjadi supir pribadi bosnya tersebut. Canary tidak mengetahui kalau bosnya itu adalah penjahat kelas kakap yang suka mengupas wajah orang-orang yang tidak ia sukai. Pada suatu hari, Canary mendapatkan tugas berat, yaitu menemani tangan kanan bos Roman yang bernama Vector untuk mengambil sebuah barang yang sangat penting bagi Roman. Saat barang itu sudah diambil Canary, Vector kemudian mengambil dan memasukkannya ke dalam kantong. Tiba-tiba datanglah seorang gadis kecil mencuri barang yang ada di kantongnya tersebut. Namun saat ia berlari,
gadis itu malah ketangkap sama polisi. I just fucking had him. Waktu dalam perjalanan, gadis ini membuka barang apa sebenarnya yang ia curi. Ternyata, barang itu adalah sebuah berlian 16 karat dengan harga yang sangat fantastis. Karena takut berlian itu diambil orang, gadis ini malah menelannya. Vector melaporkan ke bosnya kalau berliannya hilang dicuri oleh seorang anak kecil. Mendengar akan hal tersebut, Roman kemudian marah besar. Namun, bisa ditenangkan oleh Vector karena ia menawarkan kesukaan bosnya yang suka mengupas wajah seseorang. Saat dilihat, ternyata tahanan yang ingin dikupas wajahnya tersebut adalah Harley Quinn. Harley Quinn menjadi buronan para polisi karena meledakkan pabrik sebelumnya. Namun, polisi semuanya juga di bawah kendali Roman. Roman ternyata memiliki dendam kepada Harley karena ia sudah mematahkan kaki supirnya sebelumnya. Eksekusi segera dilaksanakan. Roman memerintahkan Vector untuk mengupas wajahnya Harley. Namun, Harley meminta satu kesepakatan agar ia dibebaskan. Ia berjanji akan mendapatkan berlian itu kembali. Mendengar akan hal itu, Roman kemudian tertarik dengan usaha Harley Quinn. Akankah ia berhasil dan membuktikan kata-katanya itu? Akhirnya Harley dibebaskan dan ia dipercaya untuk mencari anak itu dan mengambil berlian itu kembali. Namun, Roman mempunyai rencana. Ia malah ingin mempersulit Harley untuk mendapatkan anak itu. Ia memberitahukan orang-orang dan mengadakan semacam perlombaan bagi siapa yang bisa mendapatkan anak gadis dan berliannya akan mendapatkan dolar yang begitu besar. Harley kemudian beraksi dengan aksinya yang luar biasa lincahnya. Ia menyerang kantor polisi langsung, di mana gadis kecil itu dipenjarakan. Hi boys. Saat ia berhasil menemukan gadis itu, ia malah dihadang oleh orang-orang dalam penjara. Orang yang pernah mempunyai masalah dengan Joker dan Harley. Kemudian terjadilah perkelahian keren di sini. Saat perkelahian sedang berlangsung, gadis ini malah melarikan diri. Harley melihatnya kemudian langsung mengejarnya. Baru beberapa langkah gadis ini berlari, ia malah ketangkap oleh orang-orang suruhan Roman. Namun Harley Quinn tidak tinggal diam. Dengan kelincahannya ia terus memukuli orang-orang Roman tersebut. Hingga akhirnya ia berhasil membawa kabur gadis itu. Saat dalam perjalanan, ia malah dikejar oleh sebuah mobil dari belakang dan menembaki mobil mereka. Namun, tidak berlangsung lama setelah Harley memberikan sebuah bom kepada gadis ini dan dilemparkannya ke mobil yang mengikutinya tersebut. Otomatis, mobil itu meledak dan hancur lebur. Tidak ingin lama-lama lagi, Harley Quinn kemudian menanyakan kepada gadis itu di manakah berlian itu. Ia ingin gadis itu menyerahkan berlian tersebut. Namun, gadis ini bilang tidak bisa lagi karena berlian itu sudah ia telan. Harley kemudian pergi ke Indomart untuk membeli jus pelancar EE supaya gadis itu cepat buang air besar dan mengeluarkan berlian dalam perutnya. Gak usah dibayangin deh bagaimana caranya mengambil berlian tersebut. Mereka kemudian ke tempat persembunyian yang biasa Harley bersembunyi. Di sisi lain, ada pembantaian sadis, semua yang punya darah Bertinelli.
yaitu keluarga mafia terkaya dan paling berkuasa di Gotham City. Namun, saat pembantaian dilakukan, ada salah satu putri keluarga mafia itu yang selamat. Salah satu anggota melihat ia masih hidup, ia menyelinapkan putri itu dan merawatnya. Selama 15 tahun di Sicily, ia habiskan waktu hanya memikirkan balas dendam. Setelah siap, ia kemudian kembali ke Gotham City untuk membalaskan dendamnya. Ia menamakan dirinya sebagai Hunters. Saat Harley dan anak gadis itu di tempat persembunyiannya, tiba-tiba polisi Gotham datang ingin menangkap mereka. Harley tidak menyangka kalau persembunyiannya ketahuan, karena menurutnya tidak ada satupun yang tahu keberadaan mereka, kecuali hanya satu orang, yaitu Doc, orang yang punya tempat ini. Harley kemudian berlari mencari si Doc. Ternyata emang dia yang melaporkan ke polisi. Dia diberikan uang yang sangat banyak karena sudah memberikan informasi tersebut. Perasaan Harley saat itu begitu kacau. Yang semula ingin menyelamatkan gadis itu, malah ia berpikir untuk menyerahkan gadis itu kepada Roman. Ia merasa lelah karena dikejar-kejar menjadi seorang buronan. Ia menghubungi Roman dan ingin bertemu di Bobby Trap. Saat Harley berada di Bobby Trap, ternyata lokasinya tersebut sudah diketahui oleh detektif Rennie Montoya. Rennie ingin menangkap Harley dari dulu namun tak pernah berhasil. Roman memerintahkan Canary dan Vector untuk pergi ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Harley Quinn. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Vector melihat isi pesan itu dan akhirnya ia tahu kalau Canary berkhianat kepada bosnya. Ia memberitahukan hal tersebut kepada Roman dan meminta untuk membunuhnya. Roman tidak ingin kalau Vector yang membunuhnya, namun harus tangannya yang melakukan. Saking ia marahnya. Setibanya di Bobby Trap, Canary ingin melepaskan gadis itu namun ketahuan oleh Vector. Saat Vector ingin menembaknya, tibalah Hunters langsung membunuh Vector. Ternyata Vector itu adalah orang terakhir dalam daftar pembalasan dendamnya karena Vector juga terlibat saat pembantaian keluarganya. Roman akhirnya menyusul ke tempat itu dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Ia menjanjikan akan memberi hadiah yang sangat besar bagi siapa yang bisa membawa gadis kecil itu dan membunuh semua orang yang menghalanginya. Setiba pasukan Roman di tempat itu, sekarang mereka tahu kalau tidak hanya anak gadis itu yang mereka buru, melainkan nyawa-nyawa mereka berempat juga. Akhirnya Harley mengajak mereka bersatu untuk melawan Roman dan pasukannya. Karena dengan bersatu mereka teguh, bercerai mereka runtuh. Satu persatu pasukan Roman bisa mereka habisi, termasuk bos besarnya, Roman Sionis. I have funded you. This was Roman Sionis!
Akhirnya mereka bisa hidup mewah dengan berlian yang mereka dapatkan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mereka mengeluarkan berlian itu?